Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang budiman dimanapun Anda berada, bahwasanya di negeri Babilonia ada kisah raja yang sangat kuat, yang punya pasukan besar, kalah dengan seekor nyamuk. Siapakah itu? Marilah kita ikuti acara selanjutnya. Namun, agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya dari Romo Begawan, jangan lupa subscribe lebih dahulu. Adalah negara Babilonia pada zaman dulu. Ada seorang penguasa bernama Kan'an. Di negara Babilonia sudah dikenal dengan negara yang sangat kuat, dan di sana sudah berbagai macam kebudayaan sangat tinggi. Bangunan-bangunan megah sudah ada, tempat-tempat yang mengandung sejarah semuanya sudah disiapkan, sudah dibangun oleh Kan'an beserta pasukannya, beserta masyarakatnya. Berjalanlah negara Babilonia dalam keadaan aman dan nyaman, karena seorang Kan'an bisa sebagai contoh yang melindungi masyarakat pada umumnya. Namun suatu ketika, Kan'an yang punya istri bernama Semiramis mengandung dan melahirkan melahirkan bayi. Dalam melahirkan bayi, setelah melahirkan itu, baik Kan'an dan Semiramis mempunyai firasat, karena bayinya itu setelah lahir menggambarkan bahwasanya anak ini adalah anak yang sangat berbahaya. Karena punya firasat yang sangat kuat, Kan'an, suami daripada Semiramis, berbisik kepada Semiramis agar bayi ini dibuang jauh-jauh, karena ini bisa menjadi malapetaka. Dibuang jauh-jauh dari kerajaan supaya dimangsa oleh hewan buas, oleh binatang buas. Berdasarkan kesepakatannya, akhirnya Semiramis, sang istri daripada Kan'an, membuanglah bayi di tempat yang sangat jauh dari kerajaan, di padang rumput. Di sana masih banyak sapi-sapi liar, binatang-binatang buas pun banyak. Dikandung maksud pada saat dibuang di tempat padang rumput yang jauh, biarlah terinjak oleh sapi liar. Setelah dibuang, Semiramis pulang ke rumah dan menyampaikan kepada anak Kan'an, pada suaminya, bahwasanya dia telah membuang bayinya yang sangat jauh dari perkotaan. Namun, karena Tuhan berkehendak lain, bahwasanya Namrud kecil yang masih bayi itu, disanya tidak ada seekor sapi pun yang mendekat untuk menginjak atau membunuhnya. Jadi pada saat sapi datang,
di sana tidak langsung menyentuh, hanya mengelilingi saja. Jadi tidak menyentuh, apalagi menginjak Namrud kecil. Bahkan Namrud kecil itu didatangi oleh seekor macan betina yang begitu besar. Di sana macan betina tadi bukan memangsa Namrud, tapi malah memelihara Namrud, menyusui Namrud, sehingga menjadilah tumbuh menjadi anak yang sehat. Nah, suatu ketika terdengarlah oleh informasi masyarakat bahwasanya di hutan belantara, di padang rumput yang sangat luas, ada seorang anak yang dipelihara oleh seekor macan. Akhirnya beberapa orang memberanikan diri untuk melihat kabar desas-desus seperti itu. Ternyata beberapa orang melihat bahwasanya Namrud sedang tidur sambil disusui oleh macan. Akhirnya masyarakat mengintai. Pada saat Namrud tertidur dan macan pun pergi mencari makan, Namrud kecil itu diambil oleh masyarakat. Hanya dibawalah ke perkampungan dan di sana dipelihara oleh masyarakat di kampung. Dan biasa bermain seperti anak-anak yang lain. Namun Namrud memang mempunyai banyak kelebihan di antara teman-teman sebayanya. Di dalam dirinya mempunyai karakter di atas rata-rata teman-temannya. Jiwa memimpinnya sudah ada. Jiwa merangkul teman-teman bisa. Dan keberanian luar biasa yang tidak ada pada anak-anak seumuran dia. Suatu waktu bertumbuh seperti anak besar, remaja, dan sampai dewasa. Dan ternyata si Namrud yang sudah tumbuh remaja membuat satu kelompok geng, sering membuat keonaran, sering merampok, sering merampas. Akhirnya gengnya semakin besar, semakin banyak teman-temannya pada saat. Nah, lama-kelamaan terdengarlah oleh Kan'an, yaitu Raja Babilonia, bahwasanya di suatu pedesaan ada suatu kelompok, ada geng yang selalu membuat onar di masyarakat. Dan Kan'an bermaksud mengumpulkan bala tentaranya, pasukannya untuk menemui kelompok yang selalu membuat onar di sana. Pada suatu waktu akhirnya bertemulah, terjadilah suatu peperangan antara pasukan Kan'an yang bukan lain adalah ayahnya dari Namrud, dan Namrud beserta gengnya. Terjadilah pertempuran yang dahsyat. Kan'an yang begitu kuat namun sudah tua. Namrud yang begitu cerdas, cerdik, akhirnya bisa melawan. Tentara satu demi satu dibantai oleh kelompok Namrud. Akhirnya bertemulah antara bapak dan anak. Tapi Kan'an tidak tahu kalau itu adalah anaknya. Begitu pula Namrud tidak tahu kalau itu ayahnya. Hanya saja
istri Kanan yang bernama Semiramis sudah punya feeling bahwasanya itu adalah anaknya, hanya tidak diungkapkan kepada siapapun. Berlanjutlah terjadi peperangan yang sangat dahsyat. Akhirnya Kanan dikalahkan oleh anaknya sendiri, yaitu Namrud. Karena sudah dikalahkan, akhirnya Namrud bertambahlah pengikutnya semakin besar. Akhirnya Namrud datanglah ke perkotaan, datanglah ke kerajaan, dan akhirnya merampas semua yang menjadi milik kerajaan, yang tidak lain adalah milik Kanan sendiri. Nah, di situ akhirnya Namrud mengangkat dirinya sebagai raja yang begitu kuat pada saat itu, bahkan hampir belahan bumi ini dikuasai oleh Namrud. Nah, suatu waktu dalam perjalanannya waktu, bertemulah Namrud dengan Semiramis yang tidak lain adalah ibunya sendiri, dan Semiramis bertambah yakin kalau itu adalah anaknya. Namun pada saat ditanya Semiramis oleh Namrud akan diperistri, Semiramis mengatakan bahwasanya dia belum pernah tersentuh oleh pria selama hidupnya. Akhirnya semakin percayalah bahwasanya Namrud mempersunting istri yang bernama Semiramis menjadi permaisurinya. Setelah itu berkembang, kerajaan Babilonia mengalahkan kerajaan-kerajaan kecil yang akhirnya menjadi kekuasaan Namrud. Begitu megah, pasukan begitu besar, para penasihat pun sudah cukup besar, dan akhirnya mengangkat dirinya sebagai raja agung yang tidak terkalahkan, seolah-olah hukum adalah apa yang dikatakan oleh Namrud itu adalah hukumnya. Dan untuk melengkapi, di tempat kuil penyembahan, di sana dibuatlah suatu patung, dibuatlah berhala. Ada seorang ahli membuat patung yang bernama Azhar untuk membuatkan patung-patung. Patung-patung dibangun di dalam kuil yang besar di sana sebagai tempat menyembah para Tuhan. Jadi berhala dianggap sebagai Tuhan yang mewakili daripada Namrud. Dan dalam kuil besar itu dibangunlah patung yang paling besar, yaitu patung Namrud itu sendiri. Yang lain patungnya kecil-kecil, seolah adalah menyembah Namrud. Dalam perjalanannya, terus waktu berjalan. Namun pada suatu hari, pada suatu waktu, di malam hari, Namrud tidur di kamar yang dihiasi dengan tempat tidur berlapiskan emas, bertahtakan batu mulia. Nah, di sana suatu waktu Namrud bermimpi. Dalam mimpinya bahwasanya kerajaannya dihancurkan oleh diporak-porandakan. Dan siapa yang menghancurkan itu adalah anak kecil. Ini dalam mimpinya. Nah, setelah itu terbangun. Setelah Namrud terbangun dengan penuh kegelisahan dan rasa takut yang mendalam, akhirnya dipanggillah para penasihat dan ditanya satu persatu untuk menjelaskan tafsir mimpi yang baru dia alami. Disampaikan kepada para penasihat, kepada para ahli tafsir, akan terjadi apalah
akan terjadi apa pada kerajaan Babilonia, termasuk pada dirinya sendiri. Setelah satu persatu ditanyakan, semuanya pada menunduk. Seorang penasihat mengatakan bahwa, "Hei Raja, bahwasanya tafsir dari mimpi yang sang raja mimpikan adalah akan kehancuran kerajaan Babilonia oleh anak yang lahir pada malam itu." Sang raja bermimpi. Kaget dan merenung serta dirasai perasaan takut. Akhirnya Raja Namrud memutuskan memerintahkan kepada para bala tentara, para militernya untuk membasmi, untuk membunuh semua bayi yang lahir di malam itu, malam di mana Raja Namrud bermimpi. Azhar yang pada saat itu ikut dalam rapat merasa kaget karena pada malam itu dia memiliki bayi yang baru lahir di malam di mana Namrud bermimpi. Akhirnya Azhar bergegas pulang dan tentara-tentara yang lain menyisir tempat-tempat pedesaan, perkotaan di mana ada bayi yang baru lahir, semua dibunuh. Akhirnya Azhar menyampaikan kepada istrinya agar segera mengasingkan anak kita yang baru lahir, yang tidak lain adalah Ibrahim, ke tempat yang jauh supaya tidak sampai dijangkau oleh tentaranya Namrud. Nah, untuk itulah dibawa ke tempat yang jauh di suatu gua yang jauh sekali dari perkotaan, dari kerajaan. Dan di sana setelah itu dirawatlah Ibrahim oleh ibunya di gua yang jauh. Dan disampaikan juga kepada Azhar bahwasanya anaknya sudah diasingkan ke tempat yang jauh. Berjalannya dengan waktu, akhirnya bayi-bayi laki-laki yang lahir pada saat semua dibantai. Hanyalah Ibrahim kecil di sudut perkampungan, bertumbuh besar, remaja dan seterusnya. Akhirnya sampai tingkat kedewasaan. Setelah pada tingkat dewasa, Ibrahim sudah menunjukkan bahwasanya Ibrahim adalah seorang yang lain daripada yang lain. Dan suatu saat di rumah menanyakan kepada sang bapak, sedang membuat patung. Untuk apa bapak membuat patung seperti ini? Untuk disembah, inilah Tuhan yang nanti akan diberikan ke kerajaan. Ibrahim bertanya, itu bukankah buatan dari manusia? Buatan Bapak kenapa menjadi seorang Tuhan, menjadi Tuhan? Ini adalah perintah raja. Benar, semakin hari semakin gelisah. Ibrahim ingin menyadarkan masyarakat bahwasanya selama ini yang disembah adalah bukan Tuhan, melainkan berhala. Nah, suatu saat Ibrahim yang sudah dewasa datanglah ke kuil besar, tempat penyembahan para berhala yang dianggap oleh Raja Namrud tempat penyembahan Tuhan. Dan di sana ditemukan banyak sesaji-sesaji di depan para berhala-berhala. Nah, suatu saat Ibrahim datang,
diketahui oleh penjaga kuil. Ibrahim mengatakan bahwasanya ini sesaji buah ini untuk siapa? Dijawab oleh penjaga, untuk Tuhan yang dia sembah. Nah, untuk itulah Ibrahim mencoba mengambil salah sebuah buah untuk dimakan, buah apel. Nah, pada saat itu dilarang oleh penjaga. Kenapa diambil? Nah, daripada, dijawab oleh Ibrahim, daripada busuk nantinya, lebih baik dinikmati, dimakan supaya bermanfaat. Itu untuk Tuhan. Kalau Tuhan, kenapa dari tadi tidak dimakan? Jawab Ibrahim. Akhirnya penjaga pun merasa aneh dengan jawaban seorang pemuda tadi. Oh iya ya, mulai berpikir, kalau memang Tuhan diberikan sesaji, kenapa sesajinya utuh? Nah, suatu saat di malam hari Ibrahim datang. Ibrahim datang dengan menyiapkan kapak yang besar. Nah, setelah itu Ibrahim menghancurkanlah dengan kapak berhala-berhala kecil. Setelah dihancurkan, diporak-porandakan di malam hari, kapaknya itu ditaruh di tangannya berhala yang paling besar, tidak lain adalah patung, yaitu patungnya Namrus. Setelah itu sampailah terdengar oleh Namrus bahwasanya tempat penyembahannya untuk memuja Tuhan porak-poranda. Nah, disampaikan oleh penjaga kuil bahwasanya yang sangat mungkin menghancurkan adalah seorang pemuda dari desa Odon bernama Ibrahim. Benar. Akhirnya Namrus mengutus tentara untuk menemui Ibrahim agar Ibrahim segera datang ke kuil tempat penyembahan untuk ketemu dengan Raja Namrus. Ibrahim menjawab, saya tidak usah disuruh karena saya juga akan menemui raja kalian. Setelah itu benar datang. Ibrahim datang ke tempat kuil yang sudah tunggu-tunggu oleh Raja Namrus dan pasukannya. Setelah ditanya, sampailah ke kuil, Ibrahim ditanya, apakah saudara yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Berhala-berhala ini yang dimaksud oleh Ibrahim adalah dianggap sebagai Tuhan oleh mereka. Semua yang datang duduk dengan kepala tertunduk karena melihat Raja Namrud yang amarah. Hanya Ibrahimlah yang tetap berdiri tegak. Ibrahim ditanya, siapakah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami di sini? Ibrahim menjawab dengan tenang dan tegas, cobalah tanyakan kepada Tuhan yang paling besar, itu yang memegang kampak, karena kampaknya ada di Tuhan yang besar. Akhirnya Namrud berpikir, bagaimana mungkin patung bisa menghancurkan patung yang lain? Dulu saudara mengatakan bahwasanya itu Tuhan, kenapa sekarang mengatakan patung? Kalau memang patung tidak bisa diajak bicara, tidak hidup, kenapa disembah? Itu jawab Ibrahim. Nah, setelah itu oleh para pengikutnya sudah mulai berubah pikiran. Iya, kenapa selama ini menyembah berhala, menyembah patung yang tidak ada manfaatnya? Akhirnya setelah terjadi perdebatan, Namrud tidak bisa berbicara dan selalu mengatakan dia adalah Tuhan yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan. Ibrahim mengatakan bahwa yang bisa mematikan, yang bisa menghidupkan adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kami. Itu menurut Ibrahim. Apakah saudara minta dibuktikan? Iya, Ibrahim minta bukti kalau Namrud bisa
menghidupkan, dan bisa mematikan. Akhirnya Namrud menyuruh tentara untuk memanggil 2 orang di hadapannya. Setelah panggil, datanglah 2 orang. Oleh Namrud, yang satu dibunuh, dibantai, akhirnya meninggal. Dan langsung menunjukkan kepada Ibrahim, inilah sekarang saya sebagai Tuhan bisa mematikan, bisa membunuh, bisa menghilang, dan juga bisa menghidupkan. Yang satu dibiarkan sehingga tetap hidup, yang satu dibantai sehingga meninggal. Dijawab oleh Ibrahim, itu bukan menghidupkan, tapi membiarkan orang tetap hidup. Itu bukan mematikan karena Anda adalah membunuh. Tidak seperti itu. Nah, kalau Allah kami, Tuhan kami bisa menghidupkan dan bisa mematikan karena dengan kekuasaannya. Dan Tuhan kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa menerbitkan matahari dari timur, tenggelam ke barat. Ibrahim mengatakan, kalau memang bisa membuktikan, silahkan coba. Hai Raja Namrud, terbitkanlah matahari dari barat supaya tenggelam di arah timur. Nah, untuk itulah di situ kalah dalam perdebatan. Akhirnya menyimpan dendam yang sangat kuat, Ibrahim akan dibantai. Namun setelah pasukan sudah disiapkan untuk menemui Ibrahim, akhirnya Ibrahim pun dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Ibrahim ditangkap, seluruh pasukan Namrud supaya menyiapkan kayu bakar yang besar, yang banyak untuk membakar Ibrahim. Setelah itu ditaruh di alun-alun yang luas, disiapkan kayu bakar dan dinyalakanlah kayu bakar. Akhirnya Ibrahim yang sudah diikat dilemparkanlah ke kayu bakar yang sedang menyala-nyala. Namrud memanggil masyarakat untuk melihat bahwasanya Ibrahim itu akan menjadi hangus, dibakar selama 3 hari 3 malam. Api menyala-nyala. Setelah itu turunlah Jibril menemui Ibrahim, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menolong Ibrahim. Apa yang kamu minta, hai Ibrahim? Ibrahim mengatakan, saya hanyalah minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak minta kepada malaikat. Akhirnya permohonan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memohon agar api menjadi dingin, tidak membakar sedikit pun badannya. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah api hilang, hangus semuanya, bara-baranya, tapi Ibrahim masih tetap utuh. Nah, disitulah masyarakat mulai percaya bahwasanya Ibrahim adalah seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu, kepercayaan masyarakat kepada Namrud sudah berkurang dan berkurang dan berkurang. Akhirnya Ibrahim direncanakan untuk dibunuh dengan cara yang lain-lain, bukan dengan cara dibakar, tapi akan dibantai, akan dibasmi. Namun lagi-lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ibrahim. Namrud membawa pasukan besar. Ibrahim dengan izin Allah, Allah mengirim pasukan nyamuk. Nyamuk-nyamuk itu membasmi tentara-tentara Namrud, dan Namrud hidungnya dimasuki oleh seekor nyamuk. Nah, pada saat itu hidung masuk ke dalam nyamuk, masuk dalam hidung Namrud. Hanya Namrud tidak bisa mengeluarkan. Bahkan semakin hari nyamuknya semakin masuk ke dalam, akhirnya sampailah ke otak dan menggerogoti otaknya. Dan disitulah banyak
memanggil para ahli, para dukun untuk bisa mengeluarkan nyamuk, tapi tidak ada hasilnya. Akhirnya Namrud memukuli kepalanya, bahkan benar-benar tumpul untuk mukul kepala di kandung masuk supaya nyamuk yang baru masuk bisa keluar. Karena sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Namrud meninggal dunia, dikalahkan oleh seekor nyamuk. Raja yang begitu kuat, pasukan begitu besar, dikalahkan oleh seekor nyamuk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mentakdirkan Namrud dikalahkan oleh seekor nyamuk. Akhirnya meninggallah dunia Namrud atas izin Allah. Demikianlah riwayat Namrud dengan Nabi Ibrahim, di mana pertempuran itu Ibrahim tidak melawan secara fisik, hanya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga permohonan Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membasmi Raja Namrud dari muka bumi ini, sehingga Nabi Ibrahim bisa mensiarkan dakwah agama tauhid yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam Romo Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.